Lika-liku perjalanan dari seorang pengusaha bisa menjadi suatu hal yang penting untuk diambil pembelajaran. Di Indonesia, sebenarnya banyak sekali tokoh inspiratif dari konglomerat yang membuktikan bahwa kesuksesan materi bukan hanya didapat dari harta warisan. Namun, yang lebih penting adalah kegigihan, kerja keras, dan mau bangkit dari keterpurukan. Ketiga hal tersebut ternyata dilakukan oleh salah satu orang terkaya di Indonesia yang namanya sudah seringkali terdengar, yakni Dato Sri Tahir. Ya, jika kamu tahu Mayapada Hospital, Bank Mayapada, Fairmont Hotel Bali, Menara Topaz, Forbes Indonesia, hingga L Indonesia, perusahaan tersebut berada dalam satu naungan Mayapada Group yang dimiliki Dato Sri Tahir. Pria yang akrab dengan panggilan Tahir ini bukan berasal dari keluarga konglomerat. Saat itu, ayahnya hanya seorang juragan becak dan sang ibu menjaga toko sederhana. Pengalaman pahit pernah ia rasakan semasa kecil, dari mulai melihat langsung ibunya yang dilempar batu hingga kepalanya bocor saat ingin menagih utang setoran, hingga beragam hinaan dan ejekan yang didapat kedua orang tuanya. Bahkan saat itu, Tahir pernah merasa membenci orang kaya dan memiliki rasa dendam untuk membuktikan akan menjadi seseorang yang lebih sukses di kemudian hari. Sosoknya tumbuh dengan sifat fighter untuk mau mengubah nasib ke arah yang lebih baik. Walau hidup tak berlebihan saat kecil, ia mengaku selalu diajarkan kebaikan kepada sesama dan taat kepada ajaran Tuhan oleh orang tua. Khusus dari sang ibu, Tahir terlatih bekerja keras dalam keadaan apapun. Hingga kini, ibunya yang berusia hampir 90 tahun bahkan masih aktif bekerja di salah satu kantor cabang Mayapada. Sosok Tahir sempat tumbuh dengan rasa minder atau rendah diri karena seringkali orang tua mengeluhkan keadaan seperti dicaci, diremehkan, hingga ditekan orang. Tetapi hal tersebut membuat Tahir sadar bahwa pendidikan seperti itu tidak baik untuk pertumbuhan anak. Kalau mau mendidik anak, ya penuh dengan sukacita. Sayangnya, dulu orang tuanya tidak mempunyai kemampuan itu dan mungkin saja tidak sadar saat melakukannya. Beragam pelajaran ia dapat dari sang ayah. Di antaranya, kalau bisa, jadilah orang yang dihormati, tetapi jika tidak bisa, jadilah orang yang baik dan tulus agar orang simpatik, bukan malah menjadi sosok yang dibenci banyak orang. Kala itu, Tahir mempunyai cita-cita untuk kuliah di bidang kedokteran, karena ia mau membuka praktik sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Namun, setelah tamat dari SMA Kristen Petra Kalianyar, sang ayah jatuh sakit dan mengharuskan Tahir untuk melanjutkan usaha tekstil yang dilakoni oleh ayahnya tersebut. Karena kepintaran Tahir, pada usia 20 tahun, ia mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Nanyang Technological University Singapura. Dari sanalah, Tahir banyak mendapat pembelajaran untuk memulai suatu usaha. Sambil menimba ilmu, ia juga melihat peluang untuk menambah penghasilan guna pembiayaan studinya dengan menjual barang yang ia beli di Singapura dan dijual kembali ke Surabaya. Beberapa produk yang ia beli dan jual kembali diantaranya seperti pakaian wanita, hingga sepeda yang ia dapatkan di pusat perbelanjaan Singapura. Saat itu, Tahir bermodal bawa diri dan bahasa Inggris yang seadanya, ditambah lagi hidup mandiri di negara tetangga. Kemudian saat pindah ke Jakarta, ia mulai membuka showroom dengan modal pinjaman dari bank. Sayangnya, usaha tidak selamanya berjalan mulus, apalagi semudah membalikkan telapak tangan. Saat itu, Tahir harus menelan pil pahit karena usaha showroomnya bangkrut dan mewajibkan dia untuk membayar utang sebesar 10 juta US dollar lebih. Karena hal itu, selama 6 bulan, ia tidak mau bertemu dengan orang dan merenungkan bagaimana cara untuk membayar utang yang besar. Dari sana, Tahir menyadari, saat jatuh yang tadinya orang baik akan menjauhi termasuk keluarga. Akhirnya dengan menjual segala yang ia punya, utang tersebut pun dapat dilunasi. Setelah lulus dari kuliahnya, ia mencoba peruntungannya dengan memulai bisnis garment. Tak merasa puas dengan pendidikan yang ia telah dapatkan, di usia yang ke-35 tahun, Dato Sri Tahir menimba ilmu di Golden Gate University Amerika Serikat dan menyelesaikan pendidikan di bidang keuangan.
Bisnis garment yang ia bangun dengan ketekunannya akhirnya membuahkan hasil yang baik. Dato Sri Tahir membangun Mayapada Group yang ia dirikan pada tahun 1986 dan merambah ke berbagai bisnis lainnya seperti dealer mobil, perbankan, hingga kesehatan. Pada krisis moneter di tahun 1998, bisnis perbankan Dato Sri Tahir tetap berdiri teguh dan mengembangkan sayap bisnis perbankannya dengan investasi asing seperti Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, dan Singapura, hingga memiliki lebih dari 100 cabang di seluruh wilayah Indonesia. Sebelumnya, di usia yang menginjak 22 tahun, Dato Sri Tahir melangsungkan pernikahan dengan Rosi Riyadi, yakni anak dari konglomerat Mohtar Riyadi. Saat itu, ia dikenalkan oleh bos Bank Panin karena melihat Tahir sebagai sosok pekerja keras, padahal usianya saat itu masih muda yang kebanyakan dipakai untuk hura-hura. Bahkan kini namanya masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia urutan ke-7 pada tahun 2019 dengan total kekayaan sebesar 4 miliar US dollar atau setara dengan 64 triliun. Dato Sri Tahir juga dikenal sebagai tokoh filantropis yang tidak sungkan untuk membagikan harta yang dimiliki kepada orang yang membutuhkan. Bahkan ia menjadi satu-satunya orang Indonesia yang telah menandatangani Giving Pledge, artinya bersedia menyumbangkan 50% dari hartanya untuk dikembalikan kepada masyarakat. Quotes terbaik dari Dato Sri Tahir adalah, "Berbuat baik tidak memiskinkan Anda. Berbuat baik itu tidak ada harinya dan tidak ada persentasenya." Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Bantu kami ya agar tetap semangat dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Stay positive and stay grow up with Growth Life Indonesia. Salam Growth People.